yang walaupun pendapatan suami itu terus berlimpah banyak gitu Bu ya, tapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik tetap akan berujung kepada berhutang. Ilmu tentang cara mengelola uang itu sudah ada sejak zaman para nabi dulu. Jadi bukan ilmu baru. Mungkin kita selama ini, dan kita juga mungkin bukan tidak tahu, ternyata kan sudah ada cara mengelolanya tadi kan, walaupun dengan pola-pola yang berbeda yang perlu diperbaiki caranya kan gitu Bu. Nah, tapi yang pasti bahwa ilmu itu sudah kita terapkan kan begitu. Contoh ketika kasusnya Nabi Yusuf ini. Siapa manusia yang tahu pada saat itu bahwa akan terjadi 7 musim paceklik? Itu nggak ada yang tahu. Lalu lewat Nabi Yusuf, lalu lewat rajanya, waktu itu Raja Mesir bermimpi gitu kan. Mimpi itu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan tafsir yang persis. Dan itu kan wahyu dari Allah. Tidak mungkin bisa persis sekali kalau bukan wahyu dari Allah. Dan itulah kelebihannya, mukjizatnya Nabi Yusuf. Kalau ibu-ibu nelayan, kalau bisa tahan diri, misalnya seperti petani, misalnya panen 4 bulan sekali. Saya nabung dulu dah, sampai 4 bulan. Pokoknya sampai 4 bulan tuh urusan makan saja dulu. Nanti 4 bulan tuh buka-buka tabungannya. Bisa kita beli motor 1, bisa kita beli kulkas 1, misalnya kan gitu. Timak terlalu hutang, kan mahal jarin kan. Edukasi pengelolaan keuangan itu merupakan program baru di dalam agenda Pekan Gurita. Ya, alhamdulillah antusiasme ibu-ibu sangat luar biasa. Artinya selama kita berkegiatan, kita berhasil membangkitkan semangat, lalu juga lalu men-trigger orang ibu-ibu ini untuk mempunyai harapan-harapan yang baik di masa depan. Nah, jadi semangat untuk belajar manajemen keuangan itu kelihatan. Nah, karena ada gambaran yang kita berikan kepada ibu-ibu itu kalau bisa mengelola keuangan dengan baik itu hal-hal yang menjadi keinginan yang sulit terpenuhi kadang-kadang itu karena bagus mengelola keuangannya, kemudian ada harapan untuk bisa terpenuhi. Impact itu harus ada Bu. Impact itu luar biasa. Jangankan kita orang Islam yang karena punya ajaran begitu. Orang-orang bule saja yang tidak punya ajaran seperti ajaran kita Islam itu, mereka rajin sekali berbagi. Jadi harapan-harapan seperti itu yang kita bangkitkan. Nah, hanya saja harapan kita, saya sebagai pemateri itu, program ini tidak berhenti di sini. Jadi perlu ada pendampingan teknis. Secara teori dia sederhana mengelola keuangan itu, tapi yang penting itu adalah bagaimana membangun habitnya. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana tentang mengelola keuangan, bagaimana cara kita mengurangi cara belanjanya agar menurun dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa mengurangi hutang. Dapat pelajaran dari situ, kita dapat ilmu cara untuk mengelola keuangan. Ya, pelajaran yang kami simak cukup juga untuk ngasih tahu kita pelajaran untuk kedepannya lah, untuk lebih baik. Kita jadi ibu-ibu diajarin bagaimana caranya mengatur keuangan. Kita sebagai ibu di rumah tangga harus bisa menyisihkan hasil dari suami. Alhamdulillah ada pengalaman sedikit pengalaman tentang syariah tentang masalah perekonomian pengelola keuangan baik untuk rumah tangga maupun seperti koperasi juga. Harapannya ke depannya semoga kelompok di Kerita ini yang lebih baik, lebih maju. Ibu-ibu juga untuk berminat pada nabung supaya bisa untuk masa depannya lah. Ya, semoga kegiatan ini bisa berlanjut agar kita bisa mengetahui bagaimana ke depannya cara-cara kita mengelola keuangan agar desa ini lebih baik lagi. Jadi praktek nabung itu harus disiplin. Nah, nanti ketika ada kendor-kendor semangatnya kayak kita datang untuk menyemangati, mendampingi segala macam, kita tanya apa keluhannya, apa kendalanya. Itu yang penting tetap semangat dan disiplin, insya Allah apa yang ditarget bisa tercapai.